top mentor, top leader kalau saya bilang ya Bapak David, lu apa Bu, Pak DBL gitu biasa disingkat ya. Di sini kita biasanya ya sebelum meeting itu ada yel-yelnya. Kalau kita meeting secara offline gitu selalu disapa dengan apa kabar, sehat luar biasa. Tapi karena hari ini kita nggak ketemu langsung ya kan, tapi kita nggak apa-apa, tetap sapa-sapa, teman-teman jawab di sana ya kan. Jawab sendiri di sana gitu. Kalau seandainya saya tanya apa kabar, teman-teman cukup jawab sehat luar biasa gitu. Teman-teman apa kabar? Sehat luar biasa ya. Mastering Your Business ini kita bahas hari ini untuk menjadi pegangan dalam pembinaan jaringan kita gitu. Materi ini perlu diketahui semua mitra usaha supaya kita pintar dalam menjual, merekrut, dan juga membina gitu. MYB ini berisi materi dasar yang penting untuk semua mitra usaha, karena berisi tentang yang pertama adalah bedah sistem marketing plan. Ini penjelasan tentang bonus di HWI, bagaimana cara memaksimalkan bonus. Jadi yang bolak-balik tanya gitu kan, sering banget nih datang chatting, gimana sih caranya biar punya bonus gede, gimana sih caranya biar bisa kayak upline nih bonusnya pada besar-besar gitu. Nah hari ini teman-teman, malam ini kita kupas tuntas gitu ya, bagaimana kita biar punya bonus yang besar gitu. Terus yang kedua adalah pentingnya impian, apa rahasia terbesar para pemimpin sukses di HWI, dan yang hanya sekedar balik modal gitu. Yang ketiga, pentingnya alat bantu bisnis. Yang keempat, 3 prinsip dasar MLM. Yang kelima, memahami prinsip Unity atau Together We Grow. 5 materi dasar ini perlu kita pelajari dan perlu kita ajarkan ke tim. Dan kita untuk meyakinkan pembinaan dalam jaringan kita 10 kali lebih mudah jika seluruh tim kita mengetahui 5 materi Mastering Your Business ini. Nah, ya tahap pertama yaitu sebelum memulai bisnis ini kita semua harus memastikan bahwa ID kita sudah verifikasi gitu. Kenapa perlunya verifikasi gitu? Kalau seandainya di IG itu ada biasanya kalau selebgram atau artis-artis gitu ya, mereka itu pada heboh-heboh yang centang biru gitu. Kenapa centang biru? Karena itu diakuin gitu. Jadi teman-teman, supaya teman-teman di sini diakuin sebagai member resmi HWI, teman-teman harus pastikan dulu teman-teman sudah verifikasi ID-nya. Jadi begitu join, langsung verifikasi akunnya gitu. Cara verifikasi akunnya, teman-teman bisa minta ajarin sama upline-nya. Gitu. Marketing plan HWI dan bagaimana memaksimalkannya. Secara umum marketing plan HWI terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap jual, yang kedua tahap program pengembangan jaringan, dan yang ketiga tahap bina. Nah, kita belajar yang tahap pertama dulu gitu. Tahap pertama marketing plan yaitu menjual gitu. Di HWI yang namanya kita menjual itu ada untung harian gitu, untung penjualan langsung, bener ya. Orang beli produk ke kita, transfer ke kita punya untung dan kita bisa langsung nikmatin gitu. Setiap satu produk itu rata-ratanya kita punya untung jualan 30.000 sampai 50.000, bahkan ada loh yang bisa jual itu sampai 100.000 gitu. Tapi kalau dari sistemnya itu kurang lebihnya itu 20% sampai 35% dari harga distributornya. Kita bisa naikin harga konsumennya 20 sampai 35% gitu. Dan itu langsung masuk ke rekeningnya kita karena customer itu transfer langsung ke rekening kita. Nah, terus yang kedua, kita ada namanya bonus productivity gitu. Jadi setiap produk yang kita jual itu ada nilai PV-nya. Nilai PV itu apa sih gitu ya? Banyak orang yang belum ngerti PV gitu. PV itu point value gitu, poin gitu ya. Jadi setiap produk yang kita jual itu ada poinnya yang kita kumpulkan setiap bulan. Dari poin ini kita bisa dapat uang lagi gitu. Nah, jadi di bonus productivity ini kita ada yang namanya tupo gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bisa mengumpulkan 0 sampai 199 poin, kita nggak dapat bonus gitu. Kita nggak dapat bonus. Tapi kalau kita
bisa kumpulkan 200 poin ya. Ini 0 sampai 199 beda 1 poin aja nih sama 200 gitu. Tapi kalau tidak terkumpul 200 walaupun cuma selisih 1 poin itu tidak dapat bonus gitu. Tapi kalau kita bisa kumpulkan 200 PV sampai 249 PV itu dapat bonusnya kurang lebih 35.500 gitu. Tapi kita nambah dikit lagi aja, nambah 1 poin aja itu 250 PV kan. Nah, dari 250 PV ini ada perhitungan bonus productivity-nya gitu. Dari sinilah kita dapat bonus cashback namanya gitu ya. Kalau saya bilang ini bonus cashback gitu. Bonus cashback itu 250 PV dikali 33% dikali 1420. Jadi 250 PV dikali 33% dikali 1420 kurang lebihnya kita dapat cashback Rp117.150 gitu. Kalau saya bilang ini luar biasa ya. Kenapa? Dengan mencari 250 PV aja kita dapat untung penjualan. Benar ya? Kita anggap deh kasih contoh itu jual 1 Nespi gitu. Jual 1 Nespi kurang lebih untungnya 50.000. Untuk dapetin 250 PV kita perlu menjual 5 Nespi, benar ya teman-teman? Nah, artinya apa? Dengan mengumpulkan 250 PV, kita punya keuntungan 50 kali 5 Nespi. 5 keuntungan Nespi itu 250.000. Oke, dari keuntungan jualan langsung kita dapat untung 250 PV ditambah cashback-nya. Cashback dari productivity 117.000. Lumayan banget gitu loh. Jadi cuma tupo aja kita punya untung kurang lebih hampir 350-an gitu ya. Nah, terus ada tahap program pengembangan jaringan. Bentar ya. Nah, tahap program pengembangan jaringan itu dari kita ngerekrut gitu. Ngerekrut itu artinya kita punya cabang banyak sekali gitu ya kan teman-teman. Sebelum saya bahas ini saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh itu Indomaret gitu. Kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, Indomaret itu banyak sekali, bahkan setiap 100 meter itu ada Indomaret gitu ya. Kenapa sih Indomaret itu nggak buka satu gedung yang gede banget gitu ya. Padahal dari Sabang sampai Merauke itu Indomaret ada, benar ya. Mungkin kalau dia kalau dia bangun satu gedung yang besar sekali di Medan itu bisa gitu loh. Tapi kan kenapa dia lebih memilih ruko dengan jarak 100 meter, 100 meter, 100 meter gitu. Kenapa? Karena keuntungan dia pasti jauh lebih besar kalau dia punya banyak cabang gitu. Nah, hari ini teman-teman kita di bonus pengembangan jaringan ini kita untuk menaikkan cabang kita lagi gitu, untuk menaikkan bonus kita dari cabang-cabang gitu. Nah, keuntungannya apa gitu? Kalau kita misalnya join yang paket mobile stokis ya, kita join paket mobile stokis, kita ngerekrut orang, kita ngajak orang dengan join yang paket mobile stokis juga, kita dapat 120.000. Nah, kita ngerekrut langsung nih, kita sendiri yang ajak mereka. Kita dapat 120.000 plus redemption point-nya itu ada 5, plus poin MS Tour-nya itu ada 2 gitu. Ini pakai join yang 1,7 ya teman-teman, saya contohkan ini yang 1,7. Itu MS Tour-nya ada 2. Jadi MS Tour itu ada jalan-jalan gratis ke luar negeri dengan kumpulin sekarang itu promonya itu 50 ya. Nah, itu kita bisa ke Korea. Jadi kita dengan kumpulin 25 MS aja, itu kita sudah bisa ke luar negeri gitu loh. Dan itu pun tidak kita cari sendiri. Contohnya kita cari orang, tadi dapat 120.000, plus redemption point-nya 5, plus dapat lagi 2 poin tour ke luar negeri. Benar ya? Si A tadi yang kita rekrut tadi ngerekrut lagi ya. Itu ngerekrut lagi kita dapat bonus generasi namanya. Generasi ya. Dari generasi kedua sampai kelima. Jadi kita dapat 7 generasi. Generasi pertama itu 120.000. Generasi pertama itu adalah orang yang kita rekrut langsung, yang kita ajak langsung. Bukan orang pertama yang kita rekrut ya, bukan. Tapi orang yang kita rekrut langsung itu namanya generasi pertama. Mau seberapa banyak pun yang kita rekrut, mau 10 orang, 100 orang, selama itu rekrutannya kita langsung, itu namanya generasi pertama.
Nah, dari generasi pertama kita dapat 120.000. Selama kita yang merekrut langsung, kita dapat 120.000. Generasi kedua itu apa? Generasi kedua itu orang yang direkrut oleh generasi pertama. Oke, nah itu kita dapat 10.000. Nah, generasi kedua sampai kelima itu kita dapat 10.000. Dari generasi generasi ke-6 dan ke-7 kita dapat 5.000 gitu. Coba bayangin kalau generasi kedua kita ada 10 orang. Kan lumayan ya, 10 kali 20 orang itu lumayan banget gitu loh. Terus ada lagi poin to rekrut itu ada dua poin MS ya, itu untuk ke luar negeri. Jadi mau yang ngerekrut itu misalnya yang direkrut oleh rekrutannya kita, itu MS-nya itu poin MS-nya juga naik ke kita gitu. Jadi untuk dapetin ke luar negeri itu kita tidak perlu cari sendiri, tapi semua orang yang ambil paket MS di bawah jaringan kita itu poin MS-nya akan naik gitu. Terus ada redemption point juga. Redemption point itu bisa ditukarkan untuk baju polo, tas, kemeja HWI ya, kemeja HWI, jaket HWI gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang udah pakai baju HWI atau kemeja HWI, artinya itu orang jago banget ngerekrut gitu deh. Jago banget ngerekrut. Jadi kalau ada orang yang belum punya baju itu, berarti dia nggak pinter rekrut itu, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya paket join regular. Nah, apa sih bedanya yang join regular sama yang MS gitu? Yang regular itu kalau kita rekrut yang MS ya, tadi kan MS dengan MS. Nah, ini regular dengan MS gitu. Kalau yang regular ngerekrut MS, dia tetap dapat 120.000. Tapi tidak dapat generasi kedua sampai ketujuh yang 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 5.000, 5.000 itu nggak dapat lagi gitu. Terus yang paling sedihnya lagi, dia nggak dapat poin MS-nya gitu. Jadi itu hangus ya kan. Jadi daripada hangus teman-teman, mending langsung segera upgrade MS gitu. Terus redemption point yang dikumpulkan juga bisa ditukar dengan hadiah seperti polo, tas, kemeja, dan jaket HWI. Nah, paket regulernya itu contohnya seperti ada PR2 itu pakai join Spirutin, ada Mr. Pro, ada HH Multigrain, ada Frutablen ya, dan setiap daerah itu harganya beda-beda. Nah, terus ada tahap marketing plan pembinaan. Nah, pembinaan ini ada performance bonus ya. Performance bonus ini dari poin kita gitu. Contohnya kalau yang Sapir itu poinnya kan 2.500 kiri, 2.500 kanan. Jadi untuk dapetin performance bonus ini dihitung dari jumlah kaki terkecil gitu. Dari contohnya di sebelah sini ada contoh itu di sebelah kiri ada poin 120.000 PV. Di sebelah kanannya ada 100.000 PV. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil pasti yang 100.000 PV gitu. Untuk dapetin performance bonus, dia dihitung dari jumlah kaki terkecil. Jadi kaki terkecil itu teman-teman tidak selamanya di sebelah kiri, tidak selamanya di sebelah kanan. Oke? Kaki terkecil itu dihitung dari poin paling kecil. Kalau poin paling kecilnya di sebelah kiri, ya berarti kaki kecilnya sebelah kiri. Kalau poinnya yang paling sedikit, yang paling kecil di sebelah kanan, berarti kaki kecilnya yang di sebelah kanan gitu. Jadi untuk dapetin performance bonus ini dihitung dari jumlah kaki terkecil. Kadang-kadang ada ya orang mau Sapir itu kan sebelahnya 2.500, sebelahnya 5.000 gitu kan. Jadi untuk dapat performance bonus tetap yang dihitung adalah yang paling kecil. Yang paling kecil itu mana? Yang 2.500 tadi. Nah, ini contohnya kan sebelah kiri 120.000, sebelah kanan 100.000. Nah, jumlah kaki terkecilnya yang mana? Yang 100.000 PV. Artinya untuk dapetin performance bonus, jumlah kaki terkecil dikali 10%, dikali 2.000, dikali indeks. Nah, indeks ini bisa berubah, tapi contohnya itu rata-rata ya, rata-rata netralnya itu 0,7. Jadi 100.000 PV dikali 10%, dikali 2.000, dikali 0,7, performance bonusnya kurang lebih itu 14 juta. Jadi dari poin yang ada di jaringan kita, kalau contohnya poinnya itu 100.000, berarti bonus sesungguhnya adalah 14 juta. Bonus tidak dibatasi level, tidak ada tidak ada di break gitu ya. Terus bonus maksimum performance bonusnya itu 200 juta.
bonus dikali faktorial. Faktorial itu bagaimana cara menghitungnya gitu. Untuk menghitung nilai faktorial atau nilai indeksnya di performance bonus sebagai pengaman untuk perusahaan di setiap MLM. Banyak orang yang bilang kan katanya MLM 2 kaki itu nggak bagus, katanya bisa macam-macam lah gitu ya. Nah, tapi kalau di HWI saya bilang ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita ada indeksnya gitu, ada pengamannya. Pengamannya itu ya ini indeks tadi gitu. Jadi bonus performance itu harus dibayarkan contohnya sesuai payout itu 550 juta. Tetapi setelah dihitung bonus yang harus dibayarkan 650 juta. Jadi nilai faktorial indeks yang ditanganin sama perusahaan itu 550 juta dibagi 650 juta, nilai faktorial indeksnya 0,83 gitu. Sehingga bonus performance yang diterima oleh seluruh member akan dikalikan dengan indeks. Nah, indeks ini setiap bulannya akan berbeda-beda sesuai pengamanannya kita gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya matching bonus. Bonus ini adalah bonus yang bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar membina seluruh jaringan yang ada di bawah kita. Kenapa? Karena ini matching bonus saya bilang bonus paling dahsyat, bonus paling keren, bonus paling luar biasa. Di mana-mana itu nggak ada yang namanya matching bonus, cuman di HWI kalau saya bilang yang ada matching bonusnya gitu. Kalau kita kerja di kantor aja ya, mungkin kalau kita punya temen nih, kita ajak teman kita kerja di kantor ke tempat kita kerja gitu. Terus ternyata teman kita ini pinter banget cari muka sama bos, ya kan? Pinter banget cari muka, pinter banget bergaul sama rekan-rekan kerja gitu. Tiba-tiba ada pengangkatan jabatan gitu ya kan? Kita yang kalem-kalem ini nggak pinter pula nih cari muka sama bos gitu. Kira-kira yang diangkat jabatannya siapa? Pasti yang pinter cari muka tadi kan, ternyata kita yang ajak dia masuk kerja di situ. Perasaan kita kalau kita yang ajak dia dan ternyata dia yang naik jabatan, perasaan kita bagaimana? Pasti sedih ya, nggak terima, gila aku yang bawa dia ke sini kok dia pula yang naik ini jabatannya, bener ya? Tapi kalau di HWI ya teman-teman, kalaupun seandainya kita di lomba sama tim kita, kalau tim kita lebih tinggi peringkatnya tidak masalah gitu. Justru kita pasti saling support. Jadi teman-teman jangan pernah kepikiran, alah di HWI mah untung-untung yang di atas, tidak gitu. Di HWI ini justru banyak banget kok yang di bawahnya malah lebih tinggi peringkatnya, tetap kok disupport walaupun dia lebih tinggi peringkatnya dari apanya, tetap disupport. Kenapa? Karena kita di HWI ada yang namanya matching bonus. Nah, matching bonus itu apa? Matching bonus itu kita dapat 50% dari orang yang kita sponsori. Dari generasi pertama. Generasi pertama sesuai tadi yang saya bilang, orang yang kita rekrut langsung. Mau seberapa banyak pun yang kita rekrut, dia tetap generasi pertama. Jadi ingat, generasi pertama bukan orang yang kita rekrut pertama kali, bukan ya. Tapi semua orang yang kita rekrut langsung. Nah, itu generasi pertama. Dari generasi pertama, kita dapat 50% dari bonusnya mereka, dari performance bonus. Dari performance bonus tadi yang kita bahas sebelumnya. Jadi, berapapun performance bonusnya mereka, kita dapat 50% dari bonusnya mereka tanpa mengurangi bonus mereka. Contoh, mereka dapat 1 juta gitu ya kan, mereka dapat 1 juta performance bonusnya, 50% dari bonus mereka artinya 500.000. Kita dapat 500.000 tapi mereka tetap dapat 1 juta. Itu bonus mereka tidak dikurangin ya teman-teman ya. Mereka tetap dapat sesuai bonusnya mereka, tapi HWI kasih reward-nya kita. Generasi kedua itu artinya apa? Generasi kedua itu orang yang direkrut oleh generasi pertama. Nah, kita dapat 20%. Generasi ketiga kita dapat 15%, generasi keempat 7,5%, generasi kelima 7,5%. Kalau di total nih, generasi pertama tadi 50%. Ditambah 20% dari generasi kedua, 70%. Benar ya teman-teman? Nah, ditambah 15% dari generasi ketiga, ditambah 7,5% dari generasi keempat, ditambah 7,5% dari generasi kelima. Totalnya berapa? 100% kita dapat dari 5 generasi. Bayangin 5 generasi ya, bukan 5 orang. 5 generasi ini ada berapa banyak gitu ya teman-teman ya. Artinya kita punya pasif income-nya itu sampai tidak terbatas gitu loh. Ini yang bikin kenapa bonus-bonus di HWI itu gede-gede gitu.
Nah, ini contohnya ya, ini contohnya angkanya banyak banget. Saya kasih contohnya yang simpel aja gitu. Contoh generasi pertama, orang yang kita rekrut langsung, contohnya itu dapat 1 juta. Oke, dia dapat 1 juta, performance bonusnya 1 juta, artinya kita dapat 50% dari bonusnya mereka. Berarti kita dapat 500.000. Benar? Nah, generasi kedua yang direkrut oleh ini orang, dia dapat 1 juta juga deh, anggap dia 1 juta gitu. Artinya si ini dapat 50%, dia dapat 500.000. Kita sebagai orang yang sudah rekrut dia, nah ini artinya generasi kedua kita dong ya. Nah, kita dapat 20%. Artinya apa? 20% dari 1 juta ini berapa? 200.000 gitu. Dari sini kita dapat 500.000, dari sini kita dapat 200.000 gitu. Nah, generasi ketiga, orang yang direkrut oleh generasi kedua. Anggap juga deh dia dapat bonus 1 juta performance bonusnya ya. Artinya yang ini dapat 500.000, yang ini dapat 200.000. Kita dapat berapa? 15%. 15% itu berapa? 150.000 gitu ya kan? 150.000 dari sini, 200.000 tambah 500.000. Nah, generasi keempat yang direkrut oleh generasi ketiga. Ya, dari generasi ketiga. Yang ini dapat 500.000, dapat 200.000, terus yang ini dapat 150.000. Kita dapat berapa? 75.000, 7,5%. Nah, generasi kelima, dia dapat 50%, 20%, 15%, 7,5%. Dan kita dapat berapa? 7,5% gitu. Artinya dapat 75.000. 500.000 ditambah 200.000, ditambah 150.000, ditambah 75.000, ditambah 75.000. Kalau masing-masing 5 generasi aja mereka masing-masing dapat 1 juta, artinya kita dapat berapa? Dapat 100%. 100%-nya berapa? 1 juta juga gitu loh. Jadi enak banget ya kan? Karena di HW ini ada matching bonus tadi. Nah, keistimewaan matching bonus itu bisa dipastikan kalau kita pasti akan saling bantu gitu. Kenapa? Kalau kita kerjain yang paling bawah, mereka naik, mereka punya bonus besar ya kan, mereka pasti senang gitu. Nah, kita sebagai orang yang sudah mengajak mereka, walaupun mereka punya bonus besar, kita juga senang. Kenapa? Karena kita dapat 50% dari bonus mereka tanpa mengurangi bonus mereka. Ya bonus mereka tetap segitu juga gitu loh. Tapi kita dapat matching bonusnya tadi teman-teman. Jadi enak banget ya di sini ya. Jadi kita nggak ada ya istilah menguntung-untungkan gitu. Nggak ada istilah nguntung-untungin yang paling atas aja. Toh juga yang di atas akan bekerja ke bawah gitu. Akan bekerja mati-matian di bawah untuk membantu kalian punya bonus yang besar gitu. Jadi saling membantu. Nah, terus ada lagi yang namanya persistensi bonus. Persistensi bonus ini adalah bonus yang didapat jika omset kaki kecil Anda mencapai target. Jadi di HWI ini kita ada jenjang karirnya. Kalau di kerja kantoran itu kan ada jabatan-jabatannya gitu ya, dari yang cleaning service, supervisor, HRD, dan lain-lain. Benar? Nah, di HWI kita juga ada jenjang karir gitu. Jenjang karir yang biasa dibilang peringkat gitu. Peringkat silver itu punya omset paling kecil harus 600 kiri atau 600 kanan. Gold itu 1.200 kiri, 1.200 kanan. Sapphire 2.500 kiri, 2.500 kanan. Ruby 5.000 kiri, 5.000 kanan. Pearl 10.000 kiri, 10.000 kanan, Emerald 20.000 kiri, 20.000 kanan, Diamond 50.000 kiri, 50.000 kanan, atau menciptakan Emerald. Nah, Double Diamond 125.000 PV kiri dan kanan, atau menciptakan Diamond. Crown 250.000 PV kiri dan kanan, atau menciptakan Double Diamond. Crown Ambassador 500 PV kiri, 500 PV kanan, 500.000 ya. Atau menciptakan crown ambassador gitu. Ini dihitung dari, ingat, jumlah kaki yang terkecil. Ada kok gitu yang orang silver 600 kiri, 1.200 kanan. Nah, itu ada bonusnya lagi, nanti kita bahas ya. Nah, tapi kalau persistensi bonus kita bisa mencapai target kalau silver 600 kiri, 600 kanan gitu. Tapi kalau seandainya di kanan ada 600, di sebelah kirinya itu cuma 500, dia tidak dapat persistensi bonusnya gitu. Dia tidak mencapai peringkat silver. Karena apa? Karena kurang 100 poin lagi gitu. Jadi jumlah kaki terkecilnya itu harus sesuai dengan rankingnya ya teman-teman ya.
Nah, terus ada persistensi bonus tadi ya. Ini didapat jika omset kaki kecil kita mencapai target. Bonus sebesar 8% ditambah bonus matching bonus tadi yang dibagikan untuk mitra usaha dengan kualifikasi sapir hingga PEL. Kalau saya bilang gini, bahasa sederhananya ya, kalau kita mau naik sapir, kita bisa ciptakan gold di bawah kita. Tadi kan mana nih? Ini ya, ini silver, gold, sapir gitu. Nah, yang peringkat pertama itu kan silver, peringkat kedua gold, peringkat ketiga sapir. Nah, kalau kita bisa jadi sapir, artinya kan di atas itu tadi ada 2 peringkat ya, ada gold dan ada silver. Nah, kalau kita bisa naik sapir dengan membawa gold, itu bonusnya lebih gede gitu. Atau kalau kita bisa naik ruby dengan membawa sapir dan gold atau silver gitu, itu bonusnya juga akan lebih gede persistensinya. Dan kalau kita naik PEL dengan menciptakan ruby, sapir, gold, silver, itu bonus persistensinya akan jauh lebih besar gitu teman-teman. Nah, terus ada lagi namanya bonus leadership gitu. Bonus leadership ini diberikan oleh peringkat mulai dari emerald sampai crown ambassador. Jadi dari jumlah PV besar, PV kaki besar ya, bonus sebesar 7,5% dari PV nasional dibagikan untuk kualifikasi emerald hingga crown ambassador berdasarkan perbandingan poin kaki besar dengan batas maksimum pertumbuhan kaki kecil. Maksudnya begini teman-teman. Jadi kalau seandainya kayak tadi yang saya bilang ya teman-teman, kalau banyak orang yang kalau dia misalnya emerald itu kan 20.000, tapi ada orang yang 20.000 di sebelah kiri, di sebelah kanannya 50.000. Bener ya, jadi nggak semuanya orang yang 20.000 kiri, 20.000 kanan, 20.000 PV kiri, 20.000 PV kanan. Tidak semuanya orang poinnya itu sama rata antara kiri dan kanan. Ada yang 20.000 di kiri, 50.000 di sebelah kanan. Nggak apa-apa teman-teman, jangan galau, jangan stres. Itu harus disyukurin karena itu ada bonus leadership-nya. Jadi semakin ada ketimpangan antara poin kaki kecil dengan kaki kanan, kaki kecil dengan kaki besar, semakin besar ketimpangannya, itu ada leadership-nya gitu. Jadi kita ada bonusnya lagi. Jadi besarkan kaki kecil sambil memperbesar kaki besar. Paham ya? Besarkan poin yang paling kecil sambil memperbesar poin yang paling besar. Jadi teman-teman jangan pernah stres gitu, aduh di sebelahku poinnya segini, di sebelah poinnya udah gede kali gitu ya kan. Teman-teman jangan sedih, itu ada bonusnya, jadi teman-teman syukurin aja gitu. Tapi ingat, memperbesar poin kaki kecil sambil memperbesar poin kaki besar. Oke, nah terus ada lagi traveling incentive. Cara mendapatkan HWI traveling incentive caranya bagaimana? Minimal peringkat diamond gitu, minimal peringkat diamond. Jadi kita ada MS Store. Jadi MS Store itu seluruh member HWI bisa ikut yang dapat poinnya, yang sesuai dengan target MS-nya mereka dapat semua bisa. Jadi itu tidak ada batas peringkat. Nah, selain itu kita ada jalan-jalan eksekutifnya lagi. Ya. Nah, jalan-jalan eksekutifnya itu minimal peringkat diamond kayak hari ini itu ada ke Sydney ya kan, ada ke Sydney, pengumpulannya itu dihitung dari 1 tahun, dari Januari sampai Desember gitu. Dari Januari sampai Desember batas maksimal bisa mendapatkan tiket traveling incentive ini 2 tiket, dan tujuan tiketnya tujuan perjalanannya itu ditentukan oleh kantor. Jadi kalau saya bilang perjalanan eksklusifnya ini ya, perjalanan eksklusif diamond ini menentukan Anda peringkat diamond nih, yang diamond hari ini nonton, inilah penentu Anda diamondnya bergengsi atau enggak gitu. Diamond abal-abal, diamond KW-KW, diamond palsu, cuman sebatas diamond aja kah peringkatnya, udah yang penting diamond gitu. Tapi nyatanya tidak berkualitas. Ini penentunya. Kalau Anda tidak bisa ikut ke perjalanan traveling insentif, berarti Anda diamond KW-KW gitu. Nah, maaf ya yang diamondnya. Terus di sini ada juga car atau house fund gitu, program kepemilikan mobil, apartemen, rumah. Ini bisa didapat dari peringkat minimal emerald. Jadi kalau kita emerald itu bisa masuk ke antrian rumah atau mobil. Nah, terus ada lagi super
Super Caravan, dan Luxury Caravan. Reward mobil mewah dari HWI yang diberikan untuk peringkat Double Diamond hingga Crown Ambassador. Jadi di sini ada dua ya, ada Super Caravan dan ada Luxury Caravan. Kalau yang Luxury Caravan itu contohnya bisa diambil itu kayak Mercy, kayak Porsche juga gitu kan, atau yang super caravannya itu apa ya, kayak hari ini ya kayak MC tadi itu udah dapet Ferrari, ada lagi Bapak Haris, Pak Mardian gitu, itu udah dapetin Lamborghini gitu ya kan. Nah, untuk dapetin LCF Luxury Caravan ini dihitung dari peringkat Double Diamond, sama seperti Diamond tadi. Kalau Double Diamond belum masuk antrian LCF, berarti Double Diamond-nya kalian KW-KW juga gitu. Jadi jangan disalahin yang diamond-nya KW-KW ya. Dan double diamond belum masuk LCF itu juga KW-KW gitu. Nah, terus ada SCF juga gitu. Terus car atau house fund ini diberikan untuk mitra usaha yang kualifikasi minimal peringkat emerald, terus mengumpulkan 100.000 PV dalam jangka waktu 1 tahun berjalan setelah kualifikasi emerald. Jadi poin emerald itu kan 20.000 ya teman-teman ya. Nah, setelah kita peringkat emerald, ada nanti kayak antriannya gitu. Jadi di situ ada apanya ya, dibilang ya, ada tempatnya gitu, kita kumpulin 100.000 PV. Jadi kalau misalnya bulan ini emerald, bulan depannya rupanya punya poin 25.000. Oke? Nah, kita punya tabungan 25.000 PV. Bulan depannya kita naik diamond 50.000, berarti 25.000 ditambah 50.000, berarti kita sudah punya tabungan 75.000 PV. Nah, dengan kita mengumpulkan 100.000 PV, kita bisa mendapatkan tambahan DP sebesar 10 juta. Kalau kira-kira kita punya tabungan, bapak kita kaya ya kan, udahlah aku ambil aja lah 10 juta itu, aku tambahin sisanya pakai duit, tidak masalah. Tapi kalau kita nggak punya tambahan untuk ngambil mobil, kita bisa tabung gitu. Tabung nanti ada kolomnya sendiri teman-teman, tabungannya kalian udah berapa untuk ngambil DP rumah atau mobil itu. Ya memang benar ya, kita di HWI itu dikasih DP. Tapi ingat, kita juga dikasih cicilan setiap bulannya. Kalaupun seandainya mobil atau rumah kita ini sudah lunas, kita ambil 2 tahun, 3 tahun gitu ya kan. Mobil kita ambil 2 tahun. Ternyata mobil kita 2 tahun ini sudah lunas. Sekalipun mobil kita ini sudah lunas, teman-teman, dana dari HWI, dana ibaratnya kayak kita bayar cicilannya gitu ya setiap bulan ya, semakin tinggi peringkat kita, dana itu pun akan semakin besar. Dan mobil kita sudah lunas, dana itu tetap akan dicairkan setiap bulan. Sekalipun mobil atau rumah kita sudah lunas, itu akan dicairkan setiap bulan dengan catatan kita masih member resmi HWI. Kalau kita sudah tidak member resmi HWI, ya nggak dikasih pula, lah enak kali ya kan. Gitu. Terus ada luxury dan super caravan. Ini diberikan untuk mitra usaha kualifikasi minimal peringkat double diamond hingga crown ambassador dan memenuhi syarat tertentu. Nanti ini teman-teman, buat yang teman-teman baru join ya, ini belum terlalu paham, nanti kalau dijelasin malah makin pusing, nanti saja tunggu kalian peringkat double diamond kita bahas lagi. Nah, terus ada poin reward. Nah, poin reward ini adalah bonus akumulasi yang kita kumpulkan terhitung dari pertama kali kita join, dan ini diakumulasi tanpa batas waktu, tidak akan hangus gitu. Tidak akan hangus. Poin reward ini tidak akan hangus selama masa kemitrausahaan kita masih aktif. Nah, terus poin reward yang sudah ditukarkan akan menjadi 0 walaupun ada sisa dari target yang ditetapkan. Jadi poin reward ini kayak ini ya, bisa ditukarkan kayak ke umroh atau Rolex atau perjalanan-perjalanan luar negeri yang lain ya. Ini juga bisa ditukarkan dari poin reward, atau juga mungkin sepeda motor. Nanti teman-teman bisa buka mitra usaha, ID mitra usaha, teman-teman lihat di ID itu di bawah pohon jaringan, lihat aja nanti di situ ada tulisannya poin reward, teman-teman boleh klik. Nah,
poin rewardnya kalian ada berapa, terus di sampingnya itu ada keterangan setiap terkumpul sekian ribu poin reward bisa ditukarkan apa-apa saja gitu. Jadi kita bisa tukarkan sesuai dengan jumlah yang ada di situ. Gitu. Terus cara memaksimalkan bonus di HWI. Seperti di awal bonus HWI dijelaskan bahwa kita ada 3 bonus. Bonus jual ya, tadi itu yang untung jualan langsung gitu ya, ada productivity-nya juga gitu. Terus bonus pengembangan jaringan dari rekrut, performance bonusnya juga ada, terus pembinaan itu dari matching bonus dan lain-lain gitu. Maka cara memaksimalkan bonus di HWI tergantung di tahap mana mitra usaha itu berada dan akan dijelaskan cara penginputannya. Nah, cara penginputannya ya pertama kita harus login dulu ke websitenya HWI, www.healthworldin.com. Terus yang MS itu ada 2 ID-nya. Nah, nomor ID-nya tetap sama, tapi cara login-nya berbeda gitu. Ada MS panel dan ada mitra usaha. Kalau mitra usaha ini untuk lihat poin-poin reward-nya, untuk lihat pohon jaringannya, untuk lihat anak kita posisinya ada di kanan kiri itu dari mana, itu dari mitra usaha. MS panel itu untuk apa? Untuk belanja, untuk penginputan poin belanjaan kita, untuk mendaftarkan member gitu. Terus kalau yang DC itu ada SC panelnya juga gitu. Nah, untuk penginputan PV masuk ke bagian penjualan produk. Jadi kalau kita MS ya kan udah masukkan ID, masukkan username, masukkan passwordnya, terus ada touring number ya. Touring number itu teman-teman biasanya kalau kita udah masukkan semua itu ada angka atau huruf yang warna-warni gitu ya kan. Nah, itu touring numbernya itu setiap touring number itu pasti berbeda-beda. Nah, setelah kita masukkan touring number-nya, baru nanti ada apa sih? Ada kayak tulisan-tulisannya itu ya kan. Nah, itu diklik-klik, baru nanti tinggal pilih ada ini apa namanya? Penjualan produk, kita inputnya itu dari situ gitu. Masukkan kode produknya, baru add to basket, masukkan ID-nya, terus pilih kalau kita mau tupo, kita pilih yang normal posting. Tapi kalau kita mau buang ke bawah itu untuk kita kejar peringkat ya. Jadi kalau misalnya kita punya, anggaplah kita punya 500 PV teman-teman. Jadi setelah tupo itu kan 250 ya. 250 untuk tupo kita, artinya kita punya sisa 250 PV. Nah, 250 PV-nya itu kita buang ke bawah. Karena kalau kita buang ke bawah, itu akan naik ke kita. Dengan kalau kita buang 500 PV-nya itu ke kita, itu akan naik ke atasnya kita. Jadi, daripada naik ke atasnya kita, bagus kita buang dulu ke bawah kita, supaya naik dulu ke kita. Paham ya? Nah, contoh. Kondisi pertama, mitra usaha baru jual dan belum rekrut. Maka inputlah sebelum akhir bulan. Jadi sebelum akhir bulan itu ada namanya normal posting dan full quadro. Nah, inputlah sebelum akhir bulan dan pilih yang normal posting supaya masuk ke productivity. Jadi kita dapat bonus productivity-nya, bonus cashback 117.000 sekian tadi ya. Jadi contohnya kita punya 250 PV, input normal posting. Ingat, untuk tupo pilih yang normal posting. 250 PV dikali 33% dikali 1.420. Maka kita dapat cashback 117.150. Ya kan? Nah, terus kondisi kedua, misal mitra usaha baru punya 1 kaki dan belum terlalu banyak rekrut. Dan mitra usaha itu sudah ada penjualan, banyaklah ecek-eceknya poinnya ini ya kan. Maka mitra usaha tersebut bisa joinkan suami atau istri atau keluarganya yang lain untuk di bawahnya. Oke, contoh di sebelah kanan kita ada anak, di sebelah kiri kita belum ada anggotanya gitu. Nah, ingat untuk dapetin performance bonus itu dihitung dari jumlah kaki terkecil. Kalau di sebelah sini, ya anggaplah di salah satu kaki kita udah poinnya udah banyak, anggotanya udah banyak. Di sebelah kiri, contoh di sebelah kiri itu tidak ada orang. Oke, tetap yang dihitung adalah jumlah kaki terkecil. Yang paling kecil mana? Ya ini yang nggak ada orang. Yang nggak ada orang itu artinya apa? 0. Nah, yang dihitung ya jumlah kaki terkecil. Jadi supaya ini berisi, kita bisa inputkan saudara kita bisa inputkan
suami, istri, atau siapalah itu, supaya si 0 tadi ini bisa berisi dan sisa poin kita bisa kita buang ke dia gitu ya. Memang ya di awal itu kayak peringkat bronze, di sini ada bronze itu bronze, silver, gold gitu ya. Memang bonusnya itu nggak seberapa banyak, masih di angka ratusan ribu gitu ya. Tapi teman-teman harus sadar dulu, untuk mencapai peringkat yang paling tinggi, kita harus jajaki dulu peringkat yang paling bawah. Untuk naik tangga yang paling tinggi, kita harus jajaki dulu tangga yang paling atas, yang paling bawah, maaf ya, paling bawah. Nggak mungkin kita bisa naik di anak tangga yang kelima, kalau anak tangga yang pertama itu belum kita naikin, ya kan? Nah, coba teman-teman, ada tangga nggak di rumahnya? Kalau kita naik, kita angkat kaki kita ke tangga yang kelima, bisa nggak? Kalau nggak jatuh, ya kan? Jadi teman-teman, nggak apa-apa, kita punya bonus kecil dulu, tidak masalah gitu. Tapi ingat, dari bonus yang paling kecil inilah, dari bonus ratusan ribu inilah, kita nantinya bisa punya bonus ratusan juta gitu. Saya aja dulu ya dimulai dari punya bonus itu 25.000 gitu. Dan hari ini sudah punya bonus hampir 180. Lumayan kan? Gitu. Nah, kondisi ketiga, mitra usaha punya dua kaki, aktif kanan dan kiri. Maka PV diinput ke bawah untuk membantu mitra usahanya di kanan kiri untuk mencapai peringkat. Ingat, ketika kita membina, maka mitra usaha kita sukses, kita semakin sukses. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau teman-teman punya PV banyak, jangan diinput ke ID-nya kita. Oke, jangan diinput ke ID-nya kita. Kenapa? Karena kalau diinput ke ID-nya kita, akan naik ke atasnya kita. Ya, rugi kitanya. Jadi supaya poin itu naik ke kita, diinputnya kemana? Ke bawah. Ke bawahnya kita. Dengan kita input ke bawahnya kita, poin itu sudah otomatis naik ke kita. Begitu. Nah, ada di bisnis HW ini itu ada aturan mainnya, ya. Aturan mainnya itu yang pertama apa? Kita cukup membantu tim kita itu di ujung paling kiri atau ujung paling kanan. Ada namanya tusuk sate gitu ya. Tusuk sate itu gimana sih tusuk sate? Tusuk sate itu kan nyucuk dari bawah sampai ke atas. Bener ya, garis satu lurus begini. Tusuk sate itu nggak mungkin zigzag. Benar? Nah, jadi kita membantu tim itu pun tusuk sate aja, teman-teman, lurus gitu, garis lurus. Jadi kita bantu yang paling ujung kiri atau paling ujung kanan. Yang penting garis lurus begini ya. Jadi jangan zigzag kanan kiri, jangan gitu. Nah, ini bisnis dua kaki. Perhatikan kiri dan kanan kita ya. Jadi nggak ada ceritanya kita kerjain kiri, apa yang kerjain kanan, atau apa yang kerjain kiri kita kerjain kanan. Tidak, ini bisnis dua kaki. Perhatikan kiri dan kanan. Tugasnya upline itu hanya membantu. Ingat, membantu bukan berarti jadi pembantu gitu. Kalau saya kasih contoh ya, teman-teman jalan dengan dua kaki, lebih enak mana? Teman-teman jalan dengan dua kaki atau teman-teman jalan dengan dibantu oleh tongkat? Lebih enak mana? Pasti tetap lebih enak dengan dua kaki. Benar ya kan? Nah, menjalankan bisnis pun teman-teman pasti akan jauh lebih enak kalau kita mengerjakan sendiri dua kakinya gitu. Nah, ingat, upline itu hanya membantu, bukan pembantu. Ya, jangan sekali-sekali teman-teman menuntut mana sebelah kiriku, mana sebelah kananku. Tidak, itu kaki kita yang perhatikan. Nah, terus yang ketiga, jangan pernah membantu tim yang belum tentu aktif dengan memberikan mitra usaha di kanan atau di kirinya. Contohnya ya di sebelah kanannya ini udah banyak poin, banyak orang gitu. Terus dia galau, aduh plan di sebelah kiriku ini nggak ada orang, nggak ada poin, mati kali, tolonglah plan, bantulah dulu aku. Kalau udah kau bantu aku nanti plan, janji aku jalan. Jangan percaya, banyak kali cakapnya itu, jangan percaya. Cukup kalian bantu aja, ingat kita cukup bantu garis lurus tusuk sate. Jangan kalian bantu sebelah situnya. Kalau di awal aja dia sudah tidak aktif, ya bohong-bohong. Kalau memang dia benar-benar aktif, ya dikerjain lah. Jangan minta-minta tolong. Benar ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah membantu dengan alasan kalau udah dibantu nanti aktif. Tidak ada itu. Kalau dia memang benar-benar mau aktif, dia pasti kerjain.
Nah, jangan memberikan sponsor orang yang kita sponsori ke tim kita karena mereka join karena kita. Seringkali ketika kita memberikan sponsor ke tim kita, orang itu jadi tidak aktif. Maksudnya seperti apa? Saya contohnya merekrut si A, ya kan? Terus saya deket nih sama siapa gitu ya. Terus saya bilang sama dia, aku ada ngerekrut nih si A. Ya udah nggak apa-apa, ini si A ini aku kasih ke kamu ya, tapi kamu bantu dia ya. Ya udah nggak apa-apa, sponsornya kamu aja. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau kita sudah merekrut orang ya kita biar aja kita sponsornya kita semuanya gitu. Kenapa? Ingat ada matching bonus tadi. Dari generasi pertama kita dapat berapa persen. Nah, kalau orang join sama kita, dia akan gedor, dia akan cari, dia akan belajar sama siapa? Pasti sama kita, bener ya? Dia akan minta ilmu sama kita, dia akan cari kita, dia akan repotin kita. Nah, saat kita kasih ke dia, kita ajarin kita semua yang bina, rupanya dia yang kita bantu tadi tidur-tidur. Yang rugi siapa? Kita kan, kita kerjain semuanya, dia cuma duduk-duduk. Waduh, ribet. Nah, kalau kita tidak kerjain itu orang pasti bilang kita apa? Cemananya si Rere itu. Udah join pun aku sama dia, enggak jadi bantu dia aku. Banyak kali pun cakap si Rere itu, benar? Nah, jadi jangan pernah kasih sponsor kita ke orang lain, apalagi orang itu belum tentu aktif. Waduh, bahaya. Ya. Terus selalu bekerja di kedalaman, karena semakin dalam kita bekerja, kita akan terbantu. Jadi teman-teman kalau mau punya bonus besar, mau bisnisnya gede gitu, jangan pernah hitung-hitung gini, ini kan kerjaannya si A, ini kan kerjaannya si B, ini bukan kerjaanku gitu. Jangan. Kalau teman-teman mau bisnisnya berkembang, siapapun mereka kerjain saja. Atau juga kalau semuanya yang ada di bawah jaringan kita itu naik, kan poin kita juga yang naik ya. Jadi dengan mereka semua naik, dengan kita semua kerjain, poin kita naik, bonus kita pun pasti akan gede gitu. Nah, terus selalu bervisi pada kesuksesan tim kita. Ingat bahwa di HWI ini kita together we grow. Nah, terus yang kedua adalah part keduanya itu membangun impian. Nah, apapun yang manusia ciptakan di dunia ini selalu diciptakan dua kali. Pertama di pikiran kita, lalu kedua di kehidupan nyata. Bener ya? Contohnya gini ya, apa ya yang paling sering terjadi adalah kita kepikiran nih, aduh kalau aku punya baju yang kayak gitu cakep ya, kalau dipakai kayaknya cantik ya gitu. Dengan kita kepikiran itu baju, akhirnya kita beli dan terjadilah kita pakai baju itu. Bener ya teman-teman ya. Nah, apa yang membedakan singa di raja hutan dan singa di kebun binatang? Kalau singa di raja hutan, dia itu buas. Benar? Dia itu punya target gimana caranya aku biar bisa makan, gimana caranya aku biar bisa hidup. Kalau singa di kebun binatang itu kan udah ada yang ngasih makan, dia pokoknya manja gitu ya teman-teman. Jadi jadilah kita seperti singa si raja hutan tadi yang buas gitu loh. Nah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau kita berpikir kita ini aduh, aku mana bisa, aku ini kan gaptek, aku ini kan nggak ngerti apa-apa gitu. Aku ini polos, aku ini nggak bisa sukses lah, keturunan sukses juga nggak ada. Nah, kalau kita punya kepikiran seperti itu teman-teman, ya itulah yang akan terjadi, artinya kita tidak akan bisa sukses, benar ya? Nah, kalau kita punya pikiran kita bakalan jadi orang kaya, ya kita akan jadi orang kaya seperti tadi. Kita sudah memikirkan kita mau beli baju itu kayaknya cakep, akhirnya kita beli itu baju dan jadilah kita cantik, benar? Nah, mulai bangun impian Anda dari yang bersifat pribadi dan paling penting, tanyakan pada diri Anda, jika impian Anda tidak terwujud, apa yang akan terjadi? Contoh, kalau seandainya kita join di HWI, aduh aku pengen punya mobil gitu ya kan. Nah, pengen punya mobil, kalau nggak dapet mobilnya gimana? Ya nggak masalah sih. Nah, artinya teman-teman tidak akan mau benar-benar berjuang di sini gitu. Kenapa? Ya karena kalau nggak terwujud juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi teman-teman impian itu teman-teman harus lihat dari dua sisi. Kalau ini terjadi, untungnya apa? Ya kalau kita punya mobil enak, bisa ngadem, ya kan, bisa
ngadem, nggak kena hujan, nggak kena panas gitu. Kalau tidak terjadi, kalau mobil ini tidak dapat, gimana gitu. Jadi teman-teman lihat dari dua sisi ini. Kalau terjadi bagaimana, kalau tidak terjadi seperti apa gitu. Anda tidak akan mendapatkan semua yang Anda impikan, tapi ingat, Anda tidak mungkin mendapatkan apapun sebelum Anda memimpikan terlebih dahulu. Kita nggak bisa dapat apapun kalau kita tidak pernah kepikiran tentang itu, gitu. Contohnya gini, kalau teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah kepikiran deketin cowok, kalau teman-teman nggak pernah kepikiran pacaran, kira-kira teman-teman bisa nikah nggak? Bisa punya anak nggak? Nggak mungkin, benar ya kan? Jadi sama seperti impian, kalau kalian tidak berani memimpikan itu, nggak akan mungkin kalian bisa mendapatkan itu, gitu. Nah, pikiran selalu mendahului bentuk fisik. Apapun yang tercipta di dunia ini selalu didahului oleh kreasi mental atau impian. Jadi jangan pernah takut teman-teman bermimpi punya mobil kok kayaknya ketinggian, pengen punya rumah kok kayaknya ketinggian. Jangan. Teman-teman ingat segala sesuatu itu dilihat dari bentuknya, dari fisiknya dulu. Jadi teman-teman hayalkan aja bentuk mobilnya seperti apa, warnanya seperti apa gitu. Karena kita aja mau menikah ya, kita harus punya impian laki-lakinya yang seperti apa gitu. Benar ya? Rasanya kalau dipeluk sama Boy William itu kayak gimana gitu ya kan? Nah, semua itu dilihat dari bentuk fisiknya dulu. Nah, jadi membangun impian pun teman-teman itu harus ada dulu gitu loh. Kalian pengen punya mobil yang kayak gimana, rasanya seperti apa gitu. Jadi kalian harus membayangkan. Kalau ada yang bilang jangan mimpi ketinggian nanti jatuh sakit. Siapa bilang mimpi ketinggian jatuh sakit? Justru mimpi itu harus tinggi gitu. Mimpi itu setinggi langit gitu ya. Kalau jatuh ada banyak awan yang menampung. Bayangin kalau kita naik pesawat terbang. Kita naik ke atas ya kan jatuh. Kalau jatuh kan melambai dulu ya. Melambai pelan-pelan. Kalau udah setinggi asbes baru jatuh. Bunyinya gimana? Gedebuk. Benar? Justru kalau orang mimpinya pendek, mimpinya cetek, jatuh sakit iya. Mimpi pengen punya sepeda motor. Nggak dapet sepeda motor, ya udah jalan kaki juga kan. Naik angkot juga kan, sakit gitu. Tapi kalau kita punya impian, aduh aku pengen lah punya Pajero. Nggak dapat Pajero, dapatnya Agya. Ya lumayan, benar tetap ngadem juga kita. Gitu. Nah, impian itu harus smart itu spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time limit. Ada time limitnya gitu. Spesifik itu maksudnya apa? Jelas dan detail. Oke, maksudnya gini, aku punya impian plan. Aku mau jadi orang sukses. Sukses yang seperti apa? Nah, teman-teman, sukses itu setiap orang berbeda-beda. Ada orang punya bonus 1 juta aja, dia merasa dirinya sudah sukses. Nah, buat kalian, sukses itu yang seperti apa? Jelaskan secara detail. Mungkin aku pengen punya rumah yang ada kolam renangnya, aku pengen punya rumah yang kamarnya ada 5, pembantunya ada 10, gitu ya kan. Jelaskan secara detail versi impiannya kalian masing-masing gitu. Terus bisa diukur impiannya. Aku pengen punya mobil plan gitu ya kan. Oke, pengen punya mobilnya kapan? Kapan-kapan? Oh, nggak bisa teman-teman. Ingat, bisa diukur ya. Maksudnya, sorry itu tadi salah. Bisa diukur impiannya. Contoh orangnya masih silver ya. Dia masih silver, terus punya impiannya itu pengen punya Ferrari, yang nggak lucu juga gitu. Nah, silver pengen punya silver itu yang masuk akal contohnya apa? Oke, kayaknya aku bulan depan itu harus kejar sapir biar bisa punya bonus 1 juta plan. Nah, gitu teman-teman. Nah, bisa Anda capai, masuk akal juga. Jangan pula silver ya kan, pengen apa impiannya itu pengen punya Ferrari. Ya, gila. Diamond aja kurasa kalau disuruh mikirin Ferrari juga masih takut gitu. Ini silver pengen
punya Ferrari. Tunggu dulu, yang masuk akal dulu teman-teman gitu. Yang paling mendekati dulu gitu. Punya bonus 1 juta aja belum, masa mikirin Ferrari? Boleh nggak? Boleh. Tapi mulailah dari yang masuk akal dulu gitu. Nah, ada batas waktunya kapan mau dicapai. Jangan kalau nggak dapat bulan ini ya udah bulan depan. Nggak dapat bulan depannya lagi. Ditanya apa bulan ini kamu bisa naik sapir nggak? Bisa plan gitu ya kan? Rupanya nggak dapet, gimana? Iya plan bulan depan aja. Bulan depan ditanya lagi gimana? Bulan depan aja. Bulan depannya ditanya, bulan depan aja. Kenapa? Karena tidak ada batas waktunya. Jadi teman-teman kasih batas waktu sama impiannya kalian masing-masing. Nah, impian yang baik dan kuat biasanya mencakup 2 hal, yaitu mendekati nikmat dan menjauhi sengsara. Apakah jika impian Anda gagal dicapai membuat Anda menjadi mengkhawatirkan? Atau gini, ya kalau tidak tercapai tidak apa-apa gitu. Jadi teman-teman carilah impian kalian sesuai dengan yang ini tadi, spesifik, ya kan, jelas dan detail, bisa diukur impiannya, bisa Anda capai, masuk akal, ada batas waktu kapan dicapainya. Nah, pentingnya membangun impian. Pentingnya membangun impian itu apa? Gitu. Nah, kita di sini kalau saya bilang ya tidak punya bos. Benar? Kalau seandainya kita kerja di tempat lain gitu, itu ada bosnya yang mengatur. Kalau kita kerjanya nggak bagus, kita dimarahin. Benar? Nah, di HWI upline atau orang yang mensponsori kita itu bukan bos. Benar? Mereka itu hanya mengajari kita, tapi bukan memerintah gitu. Nah, terus di HW ini juga modalnya sangat kecil, bahkan tidak ada resikonya. Nah, jadi kalau seandainya saking tidak ada resikonya ya, saking tidak ada modal yang terlalu besar, kadang-kadang kita ini sangat sepele sekali. Udahlah, nanti aja aman itu, toh juga nggak rugi-rugi kali, bener ya? Nah, jadi teman-teman perlulah membangun impian supaya apa? Supaya kalian bisa mencapai apa yang sudah kalian rencanakan gitu. Jika Anda masuk HWI dengan modal besar dan resiko besar, otomatis Anda akan serius dan disiplin. Sebab Anda tidak ingin rugi. Nah, jadi di HWI ini, yang bikin kita rugi atau tidak justru impian kita. Gitu. Kalau impian ini tidak tercapai, gimana? Gitu. Seluruh mitra usaha HWI yang ingin sukses, pasti memiliki impian yang jelas dan besar gitu. Kalau kita tanya nih ya, ada berapa banyak crown ambassador gitu. Coba tanya setelah ini impian mereka apa? Waduh, bikin ngiler teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau seperti apanya kalian semua di sini juga harus memiliki impian yang sangat jelas gitu. Segala pencapaian besar orang-orang sukses di dunia ini semua dimulai dari sebuah impian. Anda boleh bermimpi apapun selama Anda berani memperjuangkan. Impian dengan mimpi itu beda. Impian itu sesuatu yang kita inginkan dan kita memperjuangkan, kita kerja keras untuk mendapatkannya. Kalau mimpi, kita pengen sesuatu, terus siap itu bobo. Ya, jadi beda antara impian dengan mimpi. Pertanyaannya, impian Anda sedang memiliki impian atau Anda cuma sekedar ngimpi? Gitu. Impian manusia biasanya berkaitan erat dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau ibu rumah tangga biasanya impiannya apa sih gitu? Pengen anaknya itu sekolah di sekolah yang bagus. Pengen anak-anaknya itu kalau beli mainan gitu ya kan, mau beli mainan apa aja bisa. Nggak pinjem-pinjem punya temannya gitu. Kalau pinjem-pinjem punya temannya sedih banget loh teman-teman gitu. Ya kalau dikasih pinjem sama temannya. Kalau enggak, miris nggak liatnya? Miris banget kan gitu. Kalau yang anak gadis biasanya itu dari orang-orang yang dia cintai. Yang dia cintai siapa? Orang tua. Ada juga yang lewat siapa? Lewat pacarnya. Aduh, kalau aku jadi orang kaya, pacarku pasti makin cinta sama aku. Benar ya? Gitu. Terus impian dapat menimbulkan alasan yang kuat sehingga dapat memberikan Anda energi serta kekuatan untuk bergerak. Gitu. Nah, berani bermimpi. Dalam hidup ini, semua manusia pasti memiliki impian.
Tetapi dengan banyaknya persoalan dalam kehidupan dan tidak jumpa dengan peluang untuk mewujudkan impiannya, maka secara alami banyak orang yang melupakan impiannya supaya tidak merasa stres karena banyak orang yang bilang jangan bermimpi di siang bolong. Contohnya pengen punya mobil ya kan, terus suaminya bilang, aduh dek ngapain lah kau kerjain HWI-mu itu, nggak betul itu, udah, nggak usah lagi kau kerjain di situ. Terus dalam hatinya, dimarahin aku sama suamiku, nggak dikasih izin aku sama suamiku, tiap hari aku berantem, tiap hari aku dimarahin, udahlah nggak aku kerjain HW ini. Tidak boleh ya teman-teman ya, gitu. Jadi justru itu sebagai penyemangatnya kita supaya kita bisa kasih bukti, supaya kita bisa kasih tunjuk sama mereka bahwa kita tidak selemah itu, gitu. Bahwa kita patut dan bisa dibanggakan, patut dan bisa kayak apa ya? Kayak oh ini loh istriku ternyata orangnya hebat gitu. Jadi jangan bikin ya orang-orang di sekeliling kita itu kayak jadi alasan kita untuk udah deh daripada aku diejek, daripada aku nggak ditemenin mungkin sama teman-temannya, mungkin sama tetangganya, udahlah nggak usah dikejar lah, udahlah mungkin bener yang diomongin mereka, mungkin aku tidak pantas. Tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, hari ini ada peluang di depan mata Anda, peluang bisnis HWI. Oleh karena itu, kita mengharuskan Anda berani untuk bermimpi, sebab kesuksesan adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Anda sudah berada di kesempatan terbaik, yaitu HWI. Nah, hari ini ya benar bahwa sukses itu pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Kita sudah punya kesempatan untuk join di bisnis HWI. Masalahnya kita sudah mempersiapkan diri kita enggak? Nah, cara mempersiapkan diri kita untuk jadi orang sukses bagaimana? Kita kerjain sistemnya, kita kerjain, kita ikutin setiap prosesnya gitu. Jangan sampai kita sudah ada kesempatan, tapi kita tidak ikutin sistemnya, kita tidak ikutin prosesnya. Ya nggak bisa juga gitu, mau 10 tahun pun kalian di HWI ini ya nggak akan bisa jadi orang sukses gitu. Jadi benar bahwa sebenarnya sukses itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Sudah ada di kesempatan yang tepat, artinya siapkan dulu, siapkan juga diri kita untuk kejar kesuksesannya kita. Nah, if you can dream it, you can do it. Ya kan? Jika Anda bisa memimpikannya, Anda juga bisa mewujudkannya. Ini saya nggak bisa baca ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Nanti coba searching lah dari Google apa sih artinya, saya nggak ngerti. Nah, terus ada alat bantu bisnis dan pertemuan gitu. Untuk sukses kita butuh alat bantu, teman-teman. Alat bantunya itu yang akan mendorong kita lebih cepat sukses. Jika Anda mau menebang pohon, lebih mudah mana? Menggunakan tangan, pisau, gergaji, atau gergaji mesin? Pasti lebih cepat menggunakan gergaji mesin gitu, lebih simple. Benar ya? Nah, sama seperti untuk sukses di bisnis HWI, kita perlu alat bantu. Nah, di HWI kita ada sekolah bisnis Yes, yang dimana kita banyak pelatihannya, ada seminar, ada sekolah bisnis Yes, ya semalam itu ada di YouTube saya juga gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau saya pribadi saya tahu orangnya lelet. Saya itu lemot, lelet, terus nggak pinter, daya tangkapnya itu juga nggak cepat gitu. Jadi saya selalu kalau nggak merekam, mencatat, bahkan semua slide-slide ini bisa saya fotoin gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belajar, jangan duduk manis, lihat handphone, ya kan, duduk diam aja gini memperhatikan. Tidak, karena apa yang kita dengar belum tentu kita ingat. Mungkin nanti teman-teman pergi ke kamar mandi, udah lupa tadi di awal si Rere itu bahas apa ya. Nah, perlu dicatat gitu ya. Yang dicatat itu juga jangan garis besarnya saja. Kalau saya sih yang saya catat itu apa? Kata-kata pun kata-kata yang kayak saya merasa, wih, bener juga apa yang dia omongin gitu ya kan. Kayak saya ngerasa nyes gitu ya. Itu pun saya tulis gitu. Kenapa? Kalau saya mendengar itu aja kayak merasa bagus nih gitu. Apalagi kalau saya omongin itu lagi ke orang, pasti orang juga akan merasa masuk akal gitu. Jadi teman-teman bisa pakai alat bantu, tulis, mencatat, mendengar, merekam dan lain-lain ya teman-teman. Jadi perlu alat bantu.
Nah, alat bantunya itu apa saja? Bisa brosur produk, brosur presentasi, buku panduan kesehatan. Jadi yang sering tanya, obat ini cocoknya minum apa gitu. Belilah buku panduan kesehatan karena di situ lengkap sekali cara minumnya bagaimana, ini sifatnya untuk apa-apa gitu. Itu ada di situ. Rajin ikut pertemuan atau training di sekolah bisnis, yes. Dan ingat, setiap pertemuan, setiap training yang diadain, teman-teman harus catat, teman-teman harus rekam, karena daya tangkap kita masing-masing pasti berbeda. Buku bacaan yang disarankan oleh para leader dibaca juga. Nah, terus pertemuan-pertemuan di HWI, ya pertemuan-pertemuan itu ada banyak macamnya. Yang pertama STO, Share the Opportunity. Nah, ini untuk mengajak orang menjelaskan pembahasan tentang peluang bisnis. Nah, next, mungkin hari Jumat ya, itu STO peluang bisnisnya akan diadain oleh Sultannya Sumut. Jadi teman-teman jangan lupa ajak seluruh ajak seluruh tetangga kalian atau orang-orang yang kalian kenal untuk mendengarkan peluang bisnis ini gitu. Itu dibahas di STO. Terus ada produk seminar, kegiatan seminar yang memperkenalkan pengetahuan mengenai informasi produk-produk HWI baik online maupun offline. Produk seminar ini kita biasanya juga ada di Telegram ya teman-teman. Nah, terus ada BBM, Basic Billionaire Mindset, pertemuan yang membahas mindset atau pola pikir pembisnis sukses untuk mengetahui lebih dalam tentang MLM, RTS, pertemuan yang membahas tentang perjalanan Anda sukses gitu. YLC, pertemuan yang disusun oleh para leader aktif dalam rangka memajukan mentalnya kita. Ada BTC, BTC ini kalau saya bilang ya seminar perubahan hidup, dan teman-teman pastikan BTC ini teman-teman wajib ikut. Mungkin dalam tahun ini tidak ada BTC dikarenakan pandemi ya, jadi kita tidak ada BTC untuk tahun ini. Tapi next selanjutnya teman-teman pastikan kalian semua sudah ikut di BTC. Terus ada online class, pertemuan yang suka diadakan oleh para upline melalui grup WA atau yang lain-lain ya. Nah, dari tujuh pertemuan ini, pastikan teman-teman setiap pertemuan ini kalian sudah centang, kalian sudah ikutin. Kalau kalian belum ikutin, minta sama upline-nya. Plan, pertemuan yang ini kapan ya? Plan, yang ini kapan lagi ya? Kalian wajib ikut semua yang ada di sini. Nah, ya, saya mau bahas tentang online class ini ya, teman-teman. Yang nomor 7 online class ini adalah yang setiap harinya yang lebih rutin kita adain gitu. Online class ini rata-rata sih di WA group, bener ya. Di WA group itu kalau saya bilang WA group itu adalah rumahnya kita. WA group itu adalah rumahnya kita. Coba bayangin kalian ada di rumah, tapi kalian selalu di kamar aja, mulai dari lahir sampai kalian gede, kalian di kamar aja. Kira-kira kalian bisa kenal nggak yang mana mukanya nenek, yang mana muka kakek, yang mana muka kakaknya kalian, mana muka abang kalian, mana bibi kalian, mana om tante kalian? Bisa kenal nggak? Nggak kenal, bener ya? Nah, sama seperti di rumah gitu. Kalau apa yang masuk grup, kita lagi ada omongan di grup ya kan, kalian baca, tapi kalian tidak muncul. Siapa yang mau kenal sama kalian? Gimana orang lain bisa mengenalin kalian gitu loh. Yang ada, kalian saat kalian mau naik gitu ya kan, tolong dong bantuin si A ini mau naik gitu kan. Datang upline-upline yang lain bilang apa? Si A itu siapa? Aku nggak kenal. Yang mana sih orangnya? Kenapa tidak kenal? Karena tidak pernah masuk di dalam grup. Nah, logikanya gini. Coba kalau teman-teman disuruh bantu, kalian lebih memilih bantu orang yang kalian kenal atau orang yang tidak kalian kenal? Boro-boro bantu yang nggak kenal, kadang-kadang bantu yang kita kenal aja males, betul ya? Nah, kalau kita tidak pernah masuk grup, tidak ada yang kenal kita, terus siapa yang mau bantu? Jadi teman-teman pastikan mulai hari ini kalian harus aktif di dalam grup. Kenapa? Supaya kalian dikenal banyak orang dan yang bantu kalian pun banyak. Gitu. Nah, part keempat. Aduh, ternyata sudah di part keempat ya. 3 prinsip dasar dalam HWI.
Nah, yang pertama adalah edifikasi. Edifikasi itu adalah bentuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempromosikan. Bahasa sederhananya itu gini, edifikasi itu kita sering ceritain tentang orang itu, gitu loh. Kita sering gosipin orang itu, gitu. Tapi gosipinnya bukan dalam hal yang negatif, dalam hal yang positif. Contohnya hari ini ya, saya punya upline yang luar biasa, itu tiga leader andalan saya, tiga leader inspirasi saya itu ada Ibu Sultan Nurana Lestari, ada Oma Debbie yang hari ini bentar lagi Ferrarinya bakalan sampai di Medan. Itu ada juga mama kandung saya, Ibu Suci Novi Handayani, yang juga peraih Ferrari ya kan, bentar lagi juga Ferrarinya sampai di Medan gitu. Terus ada Ibu Asri Arwinda, kakak kandung saya di HWI, yang dari nol membimbing saya di bisnis ini gitu. Kita menceritakan upline kita yang positifnya, teman-teman. Jangan kita lagi ya, kita di sini bisnis sama manusia. Jangan karena kita lagi kesel sama si A gitu kan, terus kita bilang sama tim kita, pala kali aku memang nengok siapa itu, nengok Kasri tuh. Iya, gini. Saat kita minta tolong suatu saat sama dia, tim kita udah nggak respect lagi gitu. Jadi edifikasi itu adalah kita menceritakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus-bagus, supaya orang ini dihargain. Atau contohnya kayak Syahrini, ya. Syahrini itu kalau kita ngomongin Syahrini, di otak kita yang kita tangkap apa? Glamor. Dia itu keren, dia itu mewah. Bener ya? Jadi mungkin kalau tiba-tiba Syahrini ada di hadapannya kita, gemetaran, aduh Syahrini, gitu, benar? Nah, jadi kita perlu menceritakan hal-hal positif tentang upline-nya kita, tentang mentornya kita kepada tim kita, supaya tim kita melihat mentornya, melihat upline kita, ya kayak ngelihat Syahrini tadi, gemetaran gitu. Jadi saat orang itu udah ngomong A, udah betul aja lah itu, udah paling oke lah itu, gitu ya. Nah, edifikasi harus dilakukan dengan tulus, bukan manipulasi. Nah, edifikasi harus dilakukan untuk hal yang berkaitan membangun bisnis. Ya, edifikasi itu bukan tentang hanya mentor saja, tapi juga kita bisa mengedifikasi tentang perusahaannya kita ada di perusahaan yang bagus, perusahaan yang luar biasa gitu ya kan. Terus perlu juga edifikasi tentang marketing plan-nya, tentang bonus-bonusnya kita, reward-rewardnya kita, terus juga upline dan sponsornya kita, pembicara pertemuan gitu. Jangan ada meeting ya kan, ada pertemuan, ada seminar, yang bawa ini siapa? Si Rere. Siapa Rere itu? Entah, pokoknya nonton aja kok, pokoknya si Rere gitu. Jangan ya teman-teman. Ya walaupun seperti ini kalian edifikasi laku pula gitu. Terus program pelatihan dan pertemuan, yes. Alat bantu seperti brosur, buku panduan, dan downline juga perlu kita edifikasi. Jadi jangan cuma upline aja. Downline kita, tim kita yang bagus pun perlu kita edifikasi. Anda sebaiknya banyak mengedifikasi upline atau sponsor Anda kepada calon prospekan atau downline Anda, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membantu Anda. Jadi kita kayak ceritain, oh iya di HWI ya, aku punya upline, aku punya mentor, beliau itu sudah peraih Mercy, beliau itu sudah peraih mobil, beliau itu sudah peraih luar negeri, beliau itu sudah peraih ini, tahu nggak, dia itu dulu kayak begini, tapi hari ini beliau itu sudah punya pencapaian seperti ini, bla 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 bla. Jadi orang yang kita ajak tadi ya, calon prospekannya kita, dia menangkap gitu loh. Oh gila ya, dahsyat ya HWI ya, keren ya gitu ya teman-teman ya. Nah, Anda harus selalu menceritakan hal-hal positif tentang upline atau sponsor Anda kepada calon prospekan atau downline Anda. Jadi kita ceritain hal-hal positif yang bagus-bagus kepada tim kita dan kepada calon prospekannya kita. Jangan pula kita mau prospek orang ya kan, terus kita bilangnya gini, iya loh, payah kali aku jual produk ini nggak laku-laku, pala aku, kau join apa, bantu-bantu aku. Oh itu tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Dia tidak akan mau join sama kalian kalau kalian ceritanya seperti itu ya. Nah, terus konsultasi. Konsultasi adalah suatu kegiatan mitra usaha untuk bertanya dan mendapatkan jawaban yang benar dan tepat. Ingat, untuk mendapatkan jawaban yang benar dan tepat dari upline yang aktif dalam hal menjalankan bisnis online HWI. Contoh, kita lagi ada masalah ya kan? Aku tanya lah dulu si A itu kan nggak naik peringkat. Kenapa dia nggak naik peringkat? Kita lagi ada masalah, tapi mencari jawaban sama orang yang salah.
Yang ada apa? Yang nggak dapat jawaban. Yang ada justru kita dapat jawaban sih, tapi jawabannya nggak benar gitu. Jadi carilah jawaban yang benar kepada upline yang aktif ya. Jangan cari jawaban sama orang yang bermasalah. Kita aja dulu sekolah kalau mau nyontek itu nyonteknya sama yang juara kelas. Benar? Nggak pernah kita nyontek sama yang tinggal kelas. Nggak mungkin kita dapat nilai 40. Terus kita tanya, oh si A kemarin tinggal kelas. Kenapa dia tinggal kelas? Berarti memang guruku kurang ajar ini. Nggak pernah kan kita seperti itu kan. Justru kita nyonteknya sama yang juara kelas gitu. Setiap juara mempunyai pembimbing yang baik, yang memberikan konsultasi yang bermutu serta efisien. Sehingga Anda tidak perlu melakukan percobaan atau kesalahan yang banyak menghabiskan uang, tenaga, waktu, karena upline Anda telah melalui jalan yang Anda lalui dulu gitu. Jadi contoh kita mau melakukan sesuatu terus tiba-tiba upline melarang gitu, kamu jangan lakukan seperti ini. Karena apa? Karena upline sudah mengalaminya dulu, teman-teman. Jadi kalau upline sudah kasih tahu, ini salah, teman-teman ikutin saja gitu. Kenapa? Karena upline sudah melaluinya dulu gitu. Jadi kalau kita mau konsultasi ya kita butuh jawaban. Yang namanya kita butuh jawaban, jangan kita bertanya, kita sendiri yang menjawab. Ya plan, kenapa ya plan? Aku kayak gini-gini. Karena kamu kurang ini. Enggak plan, aku kemarin udah lakukan begini gitu. Ingat teman-teman, yang menilai kita adalah orang lain, bukan kita. Sekalipun kita merasa kita sudah melakukan semuanya, tetap yang menilai kita adalah orang lain. Sama seperti kita di rumah. Contoh mama kita ya kan mau pergi nih ke pajak, saya mau bilang pajak lagi, ke pasar gitu ya. Contoh mama kita mau pergi ke pasar mau beli cabai, terus dia titip pesan sama kita, Re, kamu sapu rumah ini ya, nanti mama pulang dari pajak udah harus bersih ini rumah. Kita udah sapu ya kan, mama pulang ke rumah. Terus mama bilang, kenapa nggak aku sapu tadi rumah ini? Memang nggak ada otak kalau disuruh nyapu, kok nggak nyapu-nyapu gitu ya kan. Terus kita bilang apa? Udah ku sapu loh, Ma, udah bersih, udah kupel lagi. Nah, rupanya mama bilang itu sampah, kenapa nggak bersih kau buat? Memang nggak kau sapu gitu ya kan? Nah, jadi teman-teman mentor itu pun seperti mama di rumah. Sekalipun kita bilang udah kita kerjain, udah kita lakukan yang terbaik, tapi mentor kita akan tahu mana kesalahannya kita. Gitu. Jadi kalau kita mau konsultasi, dengerin jawaban mentor kita. Apa yang mereka kasih tahu, jangan kita bangkang gitu, jangan kita bantah. Hal-hal yang perlu dikonsultasikan apa? Konsultasi tentang produk, cara demo, cara jual online yang tepat bagaimana, cara menjawab customer, cara prospek, cara membina tim, semuanya perlu dikonsultasikan, bahasa yang baik dan benar seperti A gitu. Terus konsultasikan marketing plan supaya lebih jelas mengenai bonus yang dapat diperoleh dalam bisnis HWI, gimana caranya biar bisa naik peringkat, gimana caranya biar bisa dapat mobil, itu semua perlu dikonsultasikan. Bahkan punya masalah apapun, mungkin ada omongan tetangga, ada apapun, itu perlu dikonsultasikan teman-teman. Setiap usaha akan menemukan masalah. Maka sangat perlu untuk berkonsultasi. Rumah tangga aja ada masalah. Rumah tangga aja kita perlu konsultasi ya kan, sama apa? Sama orang lain. Apalagi bisnis. Jadi perlu konsultasi. Tapi ingat, konsultasilah pada orang yang aktif dan waras. Jangan pernah konsultasi sama orang gila gitu. Coba kalian curhat sama orang gila, apa nggak diketawain ya kan? Nah, kalian konsultasikan kenapa ya plan aku nggak naik peringkat, tapi konsultasinya sama orang yang tidak pernah naik peringkat, sama orang yang tidak pernah keluar negeri, sama orang yang tidak punya pencapaian apa-apa, bahkan maaf cakarnya qualified pun tidak. Kalian ajak konsultasi, salah ya, salah. Jadi carilah dan konsultasilah sama orang yang aktif dan waras. Duplikasi. Kekuatan di bisnis jaringan HWI adalah duplikasi. Duplikasi itu apa? Duplikasi itu adalah duplikat. Ibarat kunci rumah, itu kunci rumah biasanya ada 2-3 kunci kan, dan kunci itu harus sama persis. Kunci yang namanya duplikat itu harus sama persis, tidak boleh beda. Nah, artinya apa? Kita perlu menduplikatkan diri kita seperti upline kita, dan kita perlu menduplikatkan tim kita supaya kita bisa seperti mentornya kita gitu. Cari idolanya kalian gitu. Contohnya yang anak gadis mengidolakan leader yang anak gadis juga, atau yang ibu rumah tangga mengidolakan ibu rumah tangga ya, contohnya saya gitu.
gitu. Bercanda ya teman-teman ya, nggak harus saya, banyak ibu rumah tangga yang berprestasi yang lain gitu. Nah, jadi carilah mentor idolanya kalian dan ikutin cara kerjanya mereka. Kalau mereka aja masih rekrut, ya kalian juga harus rekrut. Kalau mereka masih membina tim, ya kalian membina tim. Kalau mereka masih jualan, kalian juga harus jualan. Jangan pula ya kan, pengen seperti upline yang mana gitu. Aku pengen seperti Ibu Nurana Lestari gitu ya kan, aku pengen punya income seperti beliau gitu. Ibu Nurana Lestari aja masih promo, masih jualan. Lah kalian yang pengen seperti Ibu Nurana Lestari nggak pernah jualan, ya nggak bisa gitu loh. Jadi samakan gitu, samakan cara kerjanya kita seperti mereka gitu. Nah, cara duplikasi yang efektif itu adalah lakukan apa yang Anda katakan gitu. Pengen punya upline yang baik, yang ramah, yang membantu ya kan, yang berjuang kerja keras. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi mentor? Sudahkah kita menjadi upline seperti itu untuk tim kita? Kita pengen punya tim yang paling banyak poinnya, ya kan? Jualan jago, rekrut jago. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi downline yang seperti itu untuk upline kita? Gitu. Jadi jangan kebanyakan nuntut, tapi kita lakukan dulu apa yang kita pengenkan, apa yang kita katakan. Setiap Anda melakukan hal penting, pastikan ada downline Anda yang belajar langsung. Tunjukkan dengan sengaja kepada mereka beberapa hal di bawah ini. Tunjukkan jika Anda memiliki demo produk. Jadi kalau kita pakai produk ya teman-teman, tunjukin nih loh, aku pakai produk gitu. Jangan pula kita suruh ya kan downline kita, kamu harus pakai produk ya, kitanya nggak pakai produk. Kamu harus rekrut ya, kitanya nggak rekrut. Kamu harus bina tim ya, kitanya tidur siang, nggak bisa ya. Jadi kita harus mencontohkan apa yang ingin tim kita lakukan dan kita harus melakukan apa yang ingin tim kita lakukan juga. Tunjukkan edifikasi di depan mereka, edifikasi yang benar dan tidak berlebihan, dan sifatnya teachable Anda kepada upline leader Anda. Tunjukkan produk-produk yang Anda gunakan, pakai produk di depan mereka, ceritakan pengalaman menarik Anda menggunakan produk itu. Jadi, oh iya, Nespi ini bagus sekali, ya ampun luar biasa. Aku kemarin minum Nespi, gitu. Jadi kita ceritain gitu loh. Jadi testimoninya tim kita mereka merasakan, oh iya ya dia udah pakai ya, oh rasanya kayak gitu ya. Tunjukkan bagaimana Anda membina atau melayani tim. Jadi kita pengen tim itu respect ke kita, ya kita tunjukkan kita juga respect kepada mereka. Tunjukkan buku-buku yang Anda sudah baca, promosikan pentingnya baca buku dengan menceritakan pengalaman Anda membaca buku. Tunjukkan rekaman yang Anda dengar atau video-video yang Anda tonton. Jadi kalau kita ada tonton motivasi-motivasi, ada tonton ilmu-ilmu bagus gitu ya, kita tunjukkan kepada mereka, ini loh saya juga masih belajar. Jadi aku nyuruh kalian belajar nggak cuma ngomong doang, aku juga belajar. Ya, tunjukkan pada saat Anda sedang membina downline yang lain di depan mereka. Jadi kalau kita lagi follow up tim, lagi bina tim, nggak apa-apa, ajak aja mereka gitu supaya mereka juga lihat, oh cara membina tim itu seperti ini, oh cara ngomongin seperti ini gitu. Jadi mereka juga pinter. Tunjukkan bahwa Anda juga adalah seorang care person. Care person itu adalah orang yang aktif gitu ya, orang yang aktif, orang yang tidak banyak cakap, yang katanya mau naik tapi tidak mau bekerja, itu banyak cakap namanya. Nah, terus di sini kita adalah Unity atau Together We Grow. Ketika membahas tentang Unity, Anda harus mengetahui istilah dalam bisnis MLM. Ada upline. Upline itu semua orang yang ada di atas jaringan kita. Jadi semua orang yang posisinya di atas kita, mau siapapun itu selama dia ada di atas kita, berarti itu upline kita, ya. Terus sponsor orang yang mengajak Anda di bisnis HWI, oke? Sponsor itu kita joinnya sama siapa? Berarti dia sponsor kita. Nah, ternyata di atas sponsor kita ini ada orang lagi. Nah, orang itu upline kita. Jadi upline kita bukan cuma orang yang ngajak kita, tapi semua yang ada di atas kita itu adalah upline-nya kita. Jadi kita bisa belajar tidak hanya sama orang yang ngajak kita, tapi sama orang yang di atasnya yang ngajak kita tadi, kita pun bisa belajar sama mereka. Nah, kalau downline itu apa? Kalau downline itu orang yang ada di bawah jaringan kita.
Nah, crossline atau sideline, dia itu orang yang di luar jaringan kita, bukan upline, bukan downline. Oke? Nah, terus membangun kebersamaan mitra usaha WI dengan satu bahasa yang sama, yaitu saling menghormati dan saling menghargai, mengikuti etika bisnis sebagai berikut: saling menghormati, saling memberikan edifikasi, hanya berbagi pengalaman, tidak mendidik atau mengajarin sideline, tidak dibenarkan menanyakan omset bonus, ya kan? Ada ketemu orang member HWI gitu, kau udah peringkat apa? Berapa bonus kau? Berapa bonus kau? Tantang ya, tantang. Coba kalau kalian ketemu sama orang, kalian diangkut, ya kan, ketemu sama orang yang pakai seragam apa gitu, terus kalian tanya sama dia, kak, berapa gaji kau, kak? Marah nggak dia? Kalau nggak ditabok, pak, nggak sopan mulut kau, ya kan? Jadi teman-teman, di sini pun kalian jangan pandai-pandian, jangan sok-sokan nanyain bonus orang ya. Tengok aja bonus kalian, udah besar apa belum? Kalau belum besar, besarkan gitu. Sangat tidak dibenarkan memindahkan jaringan apapun alasannya. Jangan pula, ya kan, ada jaringan sana punya masalah A, B, C, D, ayo pindah-pindah ke jaringanku. Itu nggak boleh. Contohnya kalau seandainya saya marahin anak saya berantem sama anak saya, terus kalian datang jumpain anak saya, dek, kau nggak usah jadi anak mamamu lagi, anakku aja ya. Nggak boleh kan? Nah, sama seperti di jaringan, nggak boleh kita memindah-mindahkan anak orang, ya. Terus memahami betul hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di bisnis jaringan. Ada 13 hal yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh menyebarkan hal negatif kepada downline. Ingat, yang negatif-negatif, yang jelek-jelek itu dibuang ke tong sampah. Tong sampahnya itu siapa? Upline. Jadi hal-hal yang negatif buanglah ke upline. Hal-hal yang bagus buang ke bawah, buang ke downline. Tidak mempunyai konsep menguntungkan upline, DC, perusahaan, karena kita saling menguntungkan. Tidak berpikir upline harus selalu traktir, ya kan? Hari ini kita meeting di sana, langsung, ya kan, gara-gara diajak upline meeting, aku mau meeting sama upline, nanti minta traktir, upline kan banyak duit. No, tidak boleh gitu ya. Upline di sini mau cari duit, biar bisa ngidupin anaknya, apalagi Rere anaknya 4 minum susu, aduh mampus. Kalau tiap hari Rere bisa ketemu sama 50 orang contohnya 50 orang, terus 50 orang ini minta traktir semua, apa nggak habis bonus upline tadi? Yang ada nggak jadi lagi beli rumah itu upline, nggak jadi lagi beli susu gitu. Jadi jangan pernah minta traktir. Plan bonus kok kan banyak, traktir lah, tidak boleh. Kalau upline merasa mau traktir kalian tanpa kalian minta pun dia akan traktir. Tapi sangat tidak dibolehkan kalian ngomong keluar dari mulut kalian, plan bayarin ya, tantang. Oke? Nah, terus tidak boleh meminta downline dari upline. Tidak boleh meminjam uang produk ke upline, downline, atau mungkin bahkan sideline dan DC. Itu tidak boleh. Tidak boleh di depan downline mengkritik upline. Contoh sama seperti sekolah. Kalau guru pasti pernah salah ya. Kalau yang kuliah nih dosen salah. Kalau kita bilang, Bu, salah Bu, yang benar itu begini. Itu dosen ngamuk nggak? Ngamuk, gila, nggak ada sopan ini murid. Dia protes, aku ini bikin malu. Benar? Nah, upline pun jangan diprotes di depan umum, jangan diprotes di depan downline. Kalau upline salah, nanti di belakang, plan, tadi itu yang kau ucapin itu ada salahnya, plan, kayak gini. Oh iya. Nanti next upline akan perbaikin. Jadi ingat, kritik upline jangan di depan downline. Tidak boleh merebut downline orang lain. Tidak boleh menjual produk di bawah harga yang sudah ditetapkan. Jadi ada kode etiknya, itu bisa diproses ya teman-teman. Nah, tidak selalu mengandalkan upline, ada prospekan, udahlah upline-ku aja yang ke sana. Ada pembinaan tim, upline-ku aja ke sana. Kalau semuanya upline, jangan salahkan upline kalau punya bonus upline lebih besar. Ya. Nah, tidak ada perselisihan antara downline dan upline. Oh, itu kan kemarin calon memberku, itu kan kemarin customerku, kenapa diambil dia? Tidak boleh ya teman-teman ya. Upline harus lebih banyak mengalah sama downline, dan downline jangan suka-suka hati lah kau sama upline. Tidak melibatkan diri dalam hubungan yang tidak sehat sama mitra usaha atau buaya darat. Ya. Tidak berbicara
masalah politik, agama, topik yang menyinggung orang lain. Nah, di sini kan kita pilihan masing-masing. Agama juga beda-beda. Jadi jangan pernah menyinggung agama A, B, C. Jangan pernah menyinggung politik A, B, C. Jangan pula gara-gara politik ya kan. Jadi rusak antara upline dan downline tadi. Jadi pantang sekali kalian membahas masalah politik, agama, atau topik-topik yang menyinggung lainnya. Tidak menjalankan banyak MLM. Nah, hal-hal yang harus dilakukan apa saja? Harus bangga. Ya, kita harus bangga dulu sebagai mitra usaha gitu. Ketemu orang, kamu kerja di mana? Aku sih ibu rumah tangga yang baik dan benar. Nggak boleh ya, bangga aja kita sebagai mitra usaha HWI ya. Terus harus mempunyai pikiran bahwa bisnis HWI adalah usaha sendiri. Ingat, ini adalah usaha sendiri, bukan usaha apa, bukan usaha siapa-siapa, tapi ini usahanya kita. Nah, terus harus percaya terhadap perusahaan, produk, marketing plan, sistem, dan leader yang aktif. Harus hadir dalam setiap pertemuan dan pelatihan. Harus berinisiatif memperkenalkan downline aktif ke upline leader aktif. Jangan pula kalian ada rekrutan, ada orang yang join sama kalian, nggak usah aku kenalkan sama uplineku. Justru kalau kalian tidak kenalkan sama upline, itu yang dicurigain. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak kenalkan? Berarti kalian ada yang rusak nih sama kalian, yang takut ketahuan sama downline kalian ya. Jadi kenalkanlah semua downline kalian sama upline kalian. Toh juga kalau sudah kita kenalkan kan enak kitanya. Kenapa? Terbantu, nanti akan dibantu follow up sama upline. Harus mendiskusikan pendapat atau ide baru kepada leader senior sebelum dikemukakan. Jangan pula sok kepintaran, sok kebijakan, sok jago-jago ya kan. Ada ide, kalau aku buat kayak gini, bagus, udah aku buat aja. Giliran udah kepentok, nangis-nangis kalian. Iya, plan kemarin aku buat kayak gini. Salah kau lah. Ya kan? Jadi sebelum kalian berbuat sesuatu, diskusikan dulu. Tanya dulu sama mentor, kira-kira kalau aku buat kayak gini, plan, bagus nggak? Kira-kira kalau aku buat kayak gini, efeknya gimana ya? Ya, jadi harus didiskusikan dulu. Terus harus sering memberi motivasi antar sesama mitra usaha. Harus tahu berterima kasih dan menghargai upline, perusahaan, DC, dan downline. Harus belajar dan menduplikasikan kepada pemimpin yang sukses di HWI. Harus berpikir positif, tulus, semangat, dan sepenuh hati. Harus mematuhi kode etik perusahaan, harus melaksanakan aktivitas harian, mingguan, dan self-help. Harus cepat belajar agar Anda cepat sukses dan bisa membantu lebih banyak orang untuk sukses di HWI. Jangan pula disuruh belajar ya kan, nantilah plan, tunggulah plan, besok lah plan, lusa, besok lagi. Kalau kita nanti, tunggu, besok, kitanya nggak sukses, kalau kitanya nggak sukses, kalau kitanya nggak pintar, kalau kitanya nggak jago, apa kabar yang di bawah? Ya, jadi kita dulu yang pinter supaya kita bisa memintarkan orang yang di bawah kita. Gitu. Kalau kitanya lama suksesnya, yang di bawah kita pun nanti jadi lama suksesnya. Oke ya. Ini sudah habis ternyata materi kita. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak David. Oke, thank you banget Bu Letare, luar biasa. Saya terkesima 1,5 jam belajar dari Bu Letare, memang cocok sekali ya, memang tidak diragukan lah kalau sebentar lagi ini super karvannya cair.